Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga selalu dalam perlindungan. Perkenalkan, nama saya Safitri Ayuningtyas, delegasi SMA Negeri 1 Kendal, berdiri di sini sebagai pembicara satu tim oposisi hendak memaparkan argumentasi serta sanggahan saya mengenai video yang sudah diupload sebelumnya dari pembicara sebelumnya. Dewan juri yang terhormat, seseorang memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu bukan selalu karena dorongan orang tuanya. Apalagi dewasa ini, sistem parenting dan isu kesehatan mental anak banyak disuarakan. Lebih banyak anak-anak yang mengambil sendiri atau memilih sendiri apa yang ingin mereka lakukan daripada dari dorongan orang tuanya. Lalu perlu kita ketahui bahwa pembicara sebelumnya menyebutkan bahkan pada zaman itu, kestabilan kehidupan orang-orang ini, para musisi dan artis, tidak terjamin. Lantas di sini, bagaimana ia hendak meneruskan kehidupannya untuk menikah, punya anak, dan memiliki kehidupan yang mandiri secara keuangan apabila ia tidak mendapatkan hasil dari apa yang ia kerjakan? Orang tua mungkin terdengar egois dan cenderung memaksakan kehendak saat ia bilang pada anaknya untuk fokus pada hal-hal yang menghasilkan, seperti perkantoran dan industri. Karena orang tua ini sudah lebih dahulu mengetahui realitanya. Untuk mengabdikan diri pada musik atau seni dapat kaya sekali atau miskin sekali. Jadi ibaratnya sekali dia mendapatkan momentumnya, maka dia akan naik ke tingkat paling tinggi. Tapi apabila ia tidak berhasil mendapatkannya, maka ia akan hidup kesulitan seumur hidupnya. Serta tidak ada orang tua yang melarang apalagi membatasi sesuatu karena tahu hasilnya akan baik. Pasti mereka tidak akan menginginkan anak-anaknya untuk menjadi sengsara, bukan? Mereka pasti menginginkan anak-anaknya untuk hidup lebih bahagia. Tapi orang tua juga harus memberikan solusi cerdas agar hidup anaknya tetap berwarna dan bahagia. Contohnya adalah menjadikan pekerjaan seperti musisi atau pekerja seni sebagai pekerjaan sambilan dan bukan satu-satunya income atau pemasukan dari sang anak nantinya. Hal ini dapat menghindari tingkat stres yang tinggi akibat persaingan di dalam industri seni yang mengerikan. Seorang pekerja seni hidup dalam genggaman industri yang ketat dan para penikmat seni yang selalu lapar akan hal-hal yang baru setiap bulannya. Hal ini menyebabkan tingkat stres dalam dunia seni sangatlah tinggi. Hal ini menunjukkan pula bahwa tingkat stres dalam dunia seni yang tinggi ini diperlihatkan dengan banyaknya para pekerja seni yang terlibat dalam kasus narkotika dan sebagainya. Hal ini menunjukkan pula bahwa tingkat stres dalam dunia seni sebenarnya sama tingginya seperti pekerjaan-pekerjaan lain seperti kantoran dan PNS. Hal ini menunjukkan bahwa dengan tekanan yang sama, para pemusik tidak memiliki jumlah nominal yang tepat yang akan mereka dapatkan setiap bulannya, apalagi jaminan uang pensiun. Karena itulah para pemusik dinilai masih kurang relevan atau untuk menjadi satu-satunya penghasilan bagi seseorang. Karena itulah orang tua cenderung tidak mendorong seorang anak untuk menjadi musisi karena ia menggantungkan kehidupannya karena setelah ia menggantungkan kehidupannya pada musik yang tadinya ia rasa menyenangkan akan terasa seperti mimpi buruk karena tekanan untuk melakukan hal tersebut dengan baik dan menghasilkan hal-hal baru dari hal-hal tersebut. Meskipun seseorang amat berbakat, tekanan adalah hal yang tetap bisa ia rasakan sebagai manusia, dan untuk melindungi anak dari tekanan berlebihan yang seharusnya tidak perlu ia rasakan, maka orang tua perlu untuk mendorong anaknya untuk memiliki pekerjaan yang membuatnya stabil secara ekonomi lebih dahulu sebelum memfokuskan dirinya pada hal-hal yang membuatnya bahagia. Jadikan hal tersebut sebagai dorongan untuk anak sehingga ia bisa bekerja lebih keras dari siapapun untuk mendapatkan mimpinya. Contohnya seperti apabila orang tua menjanjikan kepada anaknya ia akan bisa mendapatkan latihan intensif atau les biola dan sebagainya apabila ia berhasil mendapatkan nilai tinggi pada pelajaran-pelajarannya. Seperti itu contohnya dapat diterapkan pada dunia kerja. Seperti apabila orang tua akan mengizinkan anaknya untuk melakukan karya seni yang ia inginkan apabila penghasilan utamanya sudah memasuki pada angka-angka tertentu, sehingga ia bisa mendapatkan kestabilan di mana ia mendapatkan hidup yang
balance, di mana keluarganya bahagia dan jiwanya bahagia karena ia memiliki waktu untuk mengekspresikan diri dari bakatnya. Dengan kestabilan ekonominya, maka maka seperti yang dibilang oleh pembicara sebelumnya, ia bisa menuntaskan tanggung jawab moral untuk mengembangkan bakat dari minat anaknya atau ia sendiri. Lalu kita perlu melihat lagi bahwa pembicara sebelumnya juga mengatakan ketika tua bekerja sesuai passion bisa mengurangi tekanan. Hal ini tidak akan ada bedanya apabila dunia industri tidak mendapatkan apresiasi yang cukup dari pemerintah. Karena pada saat ini penciplak atau penduplikat pada hal ini buku atau musik tidak dikenakan pasal, mungkin dikenakan pasal untuk sesuatu, tapi bagi seorang pemusik tidak ada royalti yang cukup yang didapatkan dari pemerintah apabila ada kasus-kasus tersebut yang terus berulang. Selain itu, tuntutan untuk menuntaskan tanggung jawab moral untuk mengembangkan bakat dari seseorang, anaknya atau ia sendiri tidak bisa ia penuhi apabila ia sebelumnya tidak mencapai kestabilan ekonomi, dan kestabilan ekonomi baru bisa ia capai apabila ia mendapatkan penghasilan tertentu dari apa yang ia kerjakan. Dan apabila ia nantinya tidak bisa mendapatkan hasil yang baik dari pekerjaannya sebagai musisi atau sebagai pekerja seni, maka hal ini juga berdampak pada penghasilan yang ia dapatkan. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, tim kami tidak menyetujui apabila seorang orang tua mendidik anaknya sepenuhnya untuk berada di kehidupan seni. Kami mendorong orang tua untuk tetap pada realistis sehingga anak-anaknya bisa tetap mendapatkan kestabilan ekonomi yang sama, tapi juga mendapatkan mencari solusi lain sehingga anaknya juga tetap dapat mengembangkan bakat dan minatnya dan mengekspresikan dirinya dalam seni yang ia gemari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.